Jumpa lagi dengan saya Pak Paul Tukan, dan di kesempatan ini kembali berbagi terkait penilaian berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau High Order Thinking Skill yang biasa disingkat dengan HOTS. Jadi kita akan belajar tentang penilaian yang berorientasi pada HOTS. Nah, terkait HOTS ini memang masih banyak yang mengalami kesulitan dalam penyusunan, terlebih pada penyusunan soal-soal yang rujukannya ke arah-arah HOTS ya. Sehingga di kesempatan ini saya coba berbagi terkait langkah-langkah dalam mengembangkan sebuah penyusunan soal HOTS, sehingga kita dapat paham bersama dan kita bisa menuliskan soal atau mendesain soal HOTS tersebut. Oke. Tujuan kita pada kesempatan ini adalah untuk mengembangkan penilaian berorientasi pada HOTS. Nah, untuk menulis soal HOTS perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita tentukan 1 KD pengetahuan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan soal HOTS. Jadi kita pilih salah satu. Lalu setelah itu kita menyusun kisi-kisi soal untuk diturunkan ke soal pilihan ganda ataupun uraian. Kita susun kisi-kisi. Dan yang ketiga, kita rumuskan soal pilihan gandanya. Lalu yang keempat, kita merumuskan soal uraiannya. Ya, dari 4 poin ini kita akan coba kupas satu persatu supaya kita lebih paham dalam mengikuti langkah-langkah dalam menyusun soal HOTS tersebut. Jadi apa itu HOTS atau High Order Thinking Skill? Berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Jadi omong tentang soal HOTS, maka soal kita diarahkan kepada penalaran ya, atau logika. Jadi tidak hanya sekadar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Jadi betul-betul kita menaikkan level soal itu sehingga anak-anak atau siswa perlu sangat paham ya. Oke. Ya, dalam proses berpikir siswa itu C1 sampai C6 itu dibagi ke dalam 3 kelompok ya. Jadi kalau C1 dan C2 itu dia masuk pada level 1, level kognitif 1. Dalam hal ini tentang pengetahuan dan pemahaman, atau biasa disebut LOTS ya. Sedangkan di C3 penerapan atau pengaplikasian itu masuk pada level 2. Itu MOTS ya. Sedangkan di C4, C5, dan C6 dalam hal ini menganalisis, mengevaluasi, mengkreasi, itu masuk pada level kognitif 3, penalaran. Atau disinilah yang kita sebut dengan HOTS tadi. Nah, kembali kepada level 1. Dia mengingat itu, siswa mengingat kembali ya. Sehingga kata kerjanya biasanya mengingat, memahami, mendaftar, mengulang, menirukan, menentukan, dan lain-lain ya gitu ya. Itu kalau di mengingat.
Kalau dia memahami, maka membutuhkan menjelaskan ide atau konsep. Kata kerjanya biasanya menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain. Oke, jadi itu pada level kognitif 1 ya. Kalau di pengaplikasian level kognitif 2 itu dia menggunakan informasi pada domain berbeda. Sehingga kata kerjanya itu dia menggunakan, dia mendemonstrasikan, dia mengilustrasikan, dan juga mengoperasikan, dan lain-lain, masih banyak ya. Jadi itu pada aplikasi level kognitif L2. Sedangkan di HOTS atau level kognitif 3, di menganalisis itu, dia menspesifikasikan aspek-aspek atau elemen-elemen. Saya kata kerjanya seperti membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji, dan lain-lain. Sedangkan di mengevaluasi, itu artinya dia mengambil keputusan sendiri. Sehingga kata kerjanya seperti evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, dan lain-lain. Dan di mengkreasi, itu dia mengkreasi idenya atau gagasan sendiri. Kata kerjanya biasanya mengkonstruksi, desain, kreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan, dan lain-lain. Ya, jadi itu hal-hal yang perlu kita ingat dan kita pahami, kita ingat betul dalam mendesain sebuah soal HOTS. Jadi ingat dia punya level-level tadi. Ada level 1, level 2, level 3. Level 1 itu C1 dengan C2, mengingat memahami. Level 2 itu aplikasi. Dan level 3 itu C4, C5, dan C6. Menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Oke, jadi itu menjadi gambaran kita, sehingga kita harus ingat ini supaya kita bisa lebih menulis atau mendesain sebuah soal HOTS. Yang berikut terkait level kognitif, yang tadi sudah digambarkan ada 3 ya. Ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 itu pengetahuan dan pemahaman. Itu dia karakternya adalah mengukur pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Itu karakternya. Sedangkan di level 2, dia menggunakan, kalau tadi mengukur, dia di level 2 dia menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural tertentu pada konsep lain dalam mapel yang sama atau mapel lainnya. Yang kedua, di level 2, menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tertentu untuk menyelesaikan masalah kontekstual atau situasi lainnya. Sedangkan di level penalaran, karakternya adalah dia menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil keputusan, dalam hal ini evaluasi, memprediksi dan refleksi, dan yang ketiga dia menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Oke, jadi itu ya. Jadi level kognitif dengan karakteristik daripada soal berdasarkan level kognitif itu. Jadi ini kita harus ingat baik-baik ya. Ya, karakteristik soal HOTS itu ada 2 hal. Yang pertama, mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lalu yang kedua, dia berbasis permasalahan kontekstual.
Yang berikut, bagaimana langkah-langkah kita menyusun soal HOTS? Di sini saya tawarkan ada 5 langkah. Yang pertama, menyusun kisi-kisi soal. Yang kedua, menentukan indikator kunci yang akan dibuat soal. Apabila indikator kunci itu belum berada pada level kognitif 3 atau penalaran, buatlah tambahan soal dari indikator pengayaan. Yang ketiga, memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Yang keempat, menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Yang kelima, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban. Nah, jadi itu langkah-langkah dalam menyusun atau menulis atau mendesain sebuah soal HOTS. Jadi itu kita ingat ada 5 itu ya. Kita lihat yang pertama tentang kisi-kisi ya. Di sini saya sajikan satu model kisi-kisi mata pelajaran IPA di sini ya. Ada nomor, ada kompetensi dasar, ada IPK, materi pokok, indikator soal, level bentuk soal, dan nomor soal. Kompetensi dasarnya itu menganalisis sistem pencernaan pada manusia ya. Itu KKO-nya menganalisis. IPK-nya dia menganalisis proses yang terjadi pada salah satu organ pencernaan, yaitu mulut. Materi pokoknya adalah sistem pencernaan. Indikator soalnya itu disajikan data, peserta didik dapat menganalisis itu ya, data yang berkaitan dengan proses pencernaan pada rongga mulut. Levelnya L3, bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya 1. Oke, sekarang mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama, kita lihat KKO-nya. KKO-nya di situ adalah menganalisis. Nah, menganalisis ini masuk pada proses berpikir siswa yang C berapa. Nah, kalau ditelusuri atau dibaca secara keseluruhan, maka dia masuk pada C4. Kalau C4, berarti dia sudah tingkatnya di L3, level 3. Sehingga itu di sana adalah level 3. Kalau KKO KD-nya menganalisis, maka IPK-nya juga harus IPK kunci. IPK kunci dalam hal ini harus menjawab KD, maka KKO-nya juga setara IPK. Begitu juga di indikator soal. Harus menganalisis juga sehingga setara. Hanya bahwa KD, IPK kunci dan indikator soal punya level yang setara, yaitu L3 ataupun C4 tadi. Yang berikut, terkait materi. Di KD ada namanya sistem pencernaan. Di IPK organ pencernaan. Di materi pokok sistem pencernaan. Di indikator soal proses pencernaan pada rongga mulut. Dari pencernaan ini yang menjadi materi dalam KD ini. Jadi punya relasi, punya hubungan semua. Tidak bisa terpotong atau terputus. Ya, harus sama. Lalu yang berikut, karakteristik soal HOTS tadi adalah stimulusnya. Maka di situ disajikan data, nah itu merupakan stimulus daripada soal itu. Nah, dalam bentuk data tadi. Yang berikut level kognitif dan bukan dimensi proses kognitif. Jadi harus pakai level, tidak pakai dimensi, pakai C1, C2 tidak. Oke, jadi sudah kita tahu pengelompokannya tadi. Nah, yang berikut bentuk soal sudah, bentuk pilihan ganda dan nomor soal. Ya, selanjutnya bagaimana kalau KD-nya itu
berada di bawah level 3 atau C4. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalau KD-nya itu ada di level bawah, dalam hal ini level 2 dan level 1, kalau kita mau hotskan, maka akan berubah di IPK. Nah, IPK yang muncul itu adalah IPK pengayaan. Nah, berbeda dengan tadi itu IPK kunci karena langsung pada hots. Tapi kalau KD kita itu KD-nya levelnya di bawah L3, maka IPK-nya IPK pengayaan. Artinya apa? IPK pengayaan itu, di dalam IPK itu KKO-nya kita naikkan ke L3. Kita naikkan levelnya. Sehingga kita bisa menggunakan menganalisis lah atau yang lain ya. Yang penting berada di level 3. Setelah itu baru kita sesuaikan ke indikator soal. Begitu. Jadi KD apa saja boleh kita mau hotskan. Tapi itu tadi kuncinya bahwa kalau KD-nya hots maka setara. IPK setara dengan KD, indikator soal juga setara dengan KD. Tapi KD-nya belum hots, masih berada di bawah level 3, maka IPK-nya kita munculkan di IPK pengayaan dengan menggunakan KKO yang L3. Jadi kita akan memberi kemampuan pemahaman anak lebih karena kita mau hotskan. Oke. Yang berikut. Di sini akan saya kasih sebuah model kartu soal. Nah, jadi dari kartu soal ini, soal yang ada di kisi-kisi tadi, kita copy masuk ke sini. KD-nya tadi menganalisis sistem pencernaan, bla 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 bla. Materinya sistem pencernaan. Indikatornya disajikan data, peserta dapat menganalisis, bla 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 bla. Level kognitifnya level 3. Yang disajikan data yaitu bentuknya bentuk tabel. Tetap tidak mengurangi proses tadi ya. Jadi berdasarkan data di atas, proses pencernaan makanan yang tepat. Nah itu kan dia punya KKO-nya ya, harus sama. Lalu stimulusnya kita munculkan di soal. Lalu materinya ingat. Itu beberapa cara untuk kita menyusun soal HOTS. Jadi disajikan data, peserta didik dapat menganalisis. Nah, di situ maka turunlah disajikan data. Itu datanya sehingga dibilang berdasarkan tabel proses pencernaan makanan yang tepat. Jadi berdasarkan proses pencernaan makanan yang tepat. Jadi di sini siswa menganalisis yang mana kira-kira proses pencernaan makanan yang tepat. Apakah A, B, C, dan D? Itu dilihat berdasarkan tabel di sana. Jadi begitu ya. Jadi soalnya betul-betul dia menganalisis. Jangan sampai KD-nya menganalisis, soalnya disuruh menjelaskan atau menentukan yang levelnya di bawah. Baik. Ini format kisi-kisi. Ada koopnya, jenis sekolah, jumlah soal, mata pelajaran, bentuk soal atau tes, penyusun, alokasi waktu. Lalu ini formatnya, format kisi-kisi. Bisa dilihat di sini dan bisa dijadikan ini sebagai acuan Bapak Ibu dalam menyusun kisi-kisi soal HOTS. Dan ini kartu soal, jadi butir soalnya kita akan isi di dalam kartu soal.
supaya lebih lihatnya lebih mudah, lebih gampang connect-nya itu kan. Oke, jadi ini ya cara menelaah sebuah soal, apakah dia itu sudah termasuk soal HOTS atau belum. Nah, ini ada beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai acuan Bapak Ibu untuk menelaah sebuah soal HOTS. Oke, itu saja. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam.